Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Jasad Ibu di Dalam Lemari. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Liana Putri berdasarkan kisah nyata. Ibu, kenapa? Siapa yang menyakitimu, Ibu? Aku menarik kedua sudut bibir menjadi sebuah senyuman ketika menapakkan kaki di halaman rumah ini. Rumah sederhana ala pedesaan yang bertembokkan batu bata, berhiaskan pohon sawo di halamannya. Tak besar memang, namun sanggup membawa kami dalam sebuah rasa nyaman dan aman. Sudah hampir 2 tahun aku tak menyambangi rumah ini, merantau di pulau seberang, menjadi seorang asisten rumah tangga sultan demi bisa memberikan ibu sesuap nasi. Aku merentangkan kedua tangan seraya menarik udara yang khas ini. Ibu, dia pulang! Teriakku lantang. Bibir ini mengerucut. Sudah pasti ibu tidak mendengar sebab sudah tua. Sudah hampir 70 tahun. Aku kembali tersenyum dan berlari kecil mendekati pintu. Senangnya sebentar lagi bisa memeluk ibu. Assalamualaikum, ucapku uluk salam seraya menekan handle pintu. Namun terkunci. Sepi, tidak ada jawaban. Malah dijawab suara cicak yang sepertinya sedang kejar-kejaran. Tunggu, hawa apa ini? Kenapa tiba-tiba bulu kuduku merinding? Aku mengusap tengkuk sambil mengedarkan pandangan. Sungguh suasananya mengerikan. Aku terus memandangi langit-langit teras yang penuh dengan sarang laba-laba. Dan aku baru sadar halaman rumah juga penuh dedaunan. Janggal, begitu tidak masuk akal. Ibu tidak pernah membiarkan rumahnya kotor. Kalau beliau tidak sanggup membersihkan sendiri, beliau akan menyuruh Riana, adikku satu-satunya, untuk membersihkan. Riana! Panggilku berteriak sekuat pita suara. Sama, tidak ada jawaban. Jantungku berdegup kencang sekarang, merasakan sebuah keganjilan. Cepat-cepat aku melepas tas ransel yang menempel di punggung. Kutaruh begitu saja di lantai. Ya Allah, ada apa ini? Baru seminggu yang lalu aku video call dengan Riana dan ibu. Mereka baik-baik saja, bahkan terlihat begitu bugar dan ceria. Satu lagi, mereka berdua di dalam rumah ini saat video call. Tidak mungkin kan kalau mereka pindah tanpa mengabariku. Jaketku lepas dan kulempar begitu saja, menekuk lengan panjang bahu hingga ke siku. Aku menarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3. Brak, gagal. Percobaan pertamaku untuk menobrak pintu gagal total. Malah sakit lengan ini, sepertinya salah posisi. Aku lantas mundur beberapa langkah, kembali menabrakkan diri di pintu yang sudah tua itu. Pintu akhirnya terbuka, bukan karena kekuatanku yang luar biasa, namun karena kunci yang sudah berkarat. Aku barusan melihatnya.
"Ibu, Riana." Gelap dan pengap, seolah sudah tidak ada yang menjamah untuk membuka pintu dan jendelanya selama berhari-hari. Merinding lagi. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Aku segera menarik ponsel dari saku celana, menyalakan senter untuk mencari saklar lampu. Lampu pun menyala walau temaram, menerangi ruangan tamu kecil berukuran 3 kali 4 meter ini. Tapi saat lampu menyala, suasananya semakin terasa mencekam, padahal masih pukul 2 siang. Tubuhku sampai gemetaran dengan detak jantung yang tak karuan. Aku melangkah perlahan dalam ketakutan. Tiba-tiba bau busuk masuk ke dalam indera penciumanku. Sontak kututup hidung dengan jari telunjuk sambil tetap melangkah. "Ibu, Riana, di mana kalian? Dia pulang." Sunyi. Akhirnya aku putuskan untuk menarik jari telunjuk, menyusuri dari mana asal bau busuk ini. Arah baunya kenapa berasal dari kamar ibu. "Ibu," panggilku was-was. Dengan tangan gemetaran, aku menekan handle pintu kamar ibu. Langsung terbuka. Sama, gelap, bahkan lebih pengap. Bau busuk dan anyir menyatu jadi satu. Aku membekap mulut dan hidung dengan mata yang mulai memanas. Takut tentang apa yang akan kulihat nantinya. Saklar lampu kamarku tekan. Kamar ini pun terang seketika. Terang memang, namun sontak membuatku kehilangan keseimbangan. Di sudut itu, di sebuah lemari yang pintunya terbuka lebar-lebar, terlihat jelas ada sebuah tubuh yang tergeletak di dalamnya. Tubuh yang sangat kukenal, dengan baju yang sama di video call seminggu yang lalu. "Ibu!" teriakku histeris dengan bibir bergetar hebat. Sekuat tenaga aku merangkak, berusaha mendekat, namun semakin kehilangan keseimbangan saat melihat genangan hitam pekat di lantai dekat lemari, yang aroma anyirnya menusuk hidung bersamaan dengan bau busuk yang menyengat. Ya Allah, rahangku mengeras bersamaan dengan air mata yang menderas. Ibu kenapa? Siapa yang menyakitimu, Ibu? Tangis ini pecah begitu saja. Ya Allah, ya Rabbi, hamba memang ingin bertemu dengan Ibu, tapi bukan pertemuan seperti ini. Bukan ini yang hamba mau, ya Rob. Lemas, seolah semua tulang tak mampu lagi menjalankan tugasnya. Bagaimana bisa pandangan mengerikan yang menyambutku bukan senyum mereka, penghilang rindu yang membuncah. Ibu. Tenggorokan terasa serak dan semakin tercekat ketika meneriakkan sebutan indah itu. Sebutan yang sudah pasti tanpa nyawa dan tinggal raga. Miris malah, lara tiada dua ketika mata melihat dengan jelas dari sini. Kepala ibu mendongak memperlihatkan lehernya yang hampir putus. Siapa orang jahat yang memperlakukan ibu begitu kejam seperti ini? Siapa? Riana, di mana Riana? Gegas aku menyalakan ponsel, mencari kontak Riana dengan mata
mulai berkunang-kunang. Entah kenapa gemetaran ini sembuh, sampai-sampai ponsel beberapa kali hampir terjatuh. Panggilan bertuliskan berdering, memaksa dahi untuk mengernyit. Ponsel Riana aktif. Lalu bagaimana bisa Riana tak tahu akan hal ini? Atau jangan-jangan Riana yang membunuh ibu lalu ditinggalkan begitu saja? Astagfirullah, tapi mana mungkin Riana melakukan hal ini? Hal yang begitu keji pada ibu. Halo? Dia ya? Jawab dari seberang yang aku kenal betul. Itu suara bapak. Riana di tempat bapak? Tanyaku terbata-bata karena sesaknya dada. Kenapa Di? Mau transfer uang buat Riana? Transfer aja. Dia pulang Pak. Tapi dia lihat. Ya Allah, berat sekali. Aku meneguk ludah sekuat mungkin. Dia lihat jasad ibu di lemari Pak. Ibu dibunuh Pak. Pecah. Air mata kembali menderas. Aku mendongakkan kepala seraya menggigit bibir bawah. Sungguh sakit penuh sesak yang begitu nyata. Hah? Ibumu dibunuh Di? Teriak bapak yang terdengar terkejut. Aku kembali menunduk, mengusap sudut mata dengan lengan baju. Iya Pak, tapi Riana gak ada. Makanya dia tanya sama bapak. Dia curiga Riana yang bunuh ibu. Tidak terdengar suara bapak selama beberapa detik. Jantung semakin berdebar menunggu jawaban dari bapak. Karena kalau ponsel Riana berada di tangan bapak, pastilah Riana datang ke sana. Bapak, dia bapak kandungku, tapi sudah bercerai dengan ibu sejak 10 tahun yang lalu. Dan sekarang bapak tinggal di kecamatan sebelah bersama istri barunya. Di, pantes 3 hari yang lalu Riana datang ke sini kayak ketakutan. Bapak tanya malah diem aja, ngurung diri di kamar mandi. Tapi pas bapak cek lagi, Riana gak ada. Bapak gak tahu dia kabur kemana. Aku diam berpikir selama beberapa detik, gegas menggelengkan kepala cepat. Pak, tolong lapor polisi. Dia mau panggil tetangga. Assalamualaikum. Panggilan segera kuakhiri tanpa menunggu jawaban bapak. Aku menata napas sebentar. Aku tidak boleh pingsan. Semangat demi ibu. Dia semangat. Kedua telapak tanganku tempelkan di lantai, menatap sendu pada jasad ibu yang mengenaskan. Bu, dia panggil tetangga dulu sebentar ya. Ingusku tarik cepat-cepat. Sebentar aja Bu. Lalu perlahan aku merangkak dibarengi jatuhnya air mata dan terus merangkak sampai di teras, mengambil sebotol air mineral dan ransel. Kuteguk hingga tandas. Sedikit demi sedikit tulang-tulang kembali bekerja, tidak selemas tadi. Berpegangan tembok, aku bangkit berdiri, menarik napas panjang 3 kali. Aku mengelum bibir sejenak sambil menutup kelopak mata untuk mengeluarkan semua air yang menggenang. Lalu berdiri di halaman secepat kaki, sekuat tenaga. Tetap
berlari di jalan kecil berumput licin menuju rumah tetangga terdekat yang jaraknya kurang lebih 100 meter. Desa kami terpencil dan jarang rumah. Setiap rumah terpisah kebun pisang atau kebun singkong. Kebunnya pun luas-luas. "Assalamualaikum, Mak," tanyaku tergesa-gesa. "Iya." Aku menoleh ke samping rumah. Asal suara jawaban itu, "Mak, tolong dia, Mak, tolong dia." Kini rumah sudah ramai warga desa dan beberapa aparat kepolisian. Aku duduk meringkuk di pojok ruang utama. Tak ingin melihat hal mengerikan itu. Sungguh, aku tak sanggup. "Di," aku mendongak. "Iya, Pak." "Yang sabar ya, sudah ditangani polisi kok. Pasti sebentar lagi ketahuan pelakunya. Kalau sampai benar Riana, Bapak gak akan kasih maaf buat dia." Aku kembali menunduk. "Riana, di mana kamu? Kenapa kamu tidak kembali, Riana? Setidaknya jelaskan pada kakak tentang apa yang terjadi." Tangan kanan Bapak mengusap lenganku yang bertumpu pada kedua lutut. "Sabar ya, Di. Cincin akik kesayangan Bapak kok sudah gak ada?" tanyaku iseng untuk mencairkan suasana. "Hilang, Di. Seminggu yang lalu. Bapak lupa taruh kayaknya." Diam. Aku tak ingin lagi membuka mulut. Teringat semua kenangan kami bertiga. Aku, Ibu, dan Riana. Canda tawanya, nyamannya, kebahagiaannya sungguh tiada dua. Sejak kami kecil hingga menelan pil pahit bersama. Setelah ibu bercerai dari bapak, dan itu adalah alasan kenapa aku merantau, menjalankan kewajiban sebagai anak tertua. "Permisi, apa di sini ada alat elektronik, Mbak?" tanya seorang polisi yang mendekatiku. Aku mengangguk kecil lalu menjawab lirih, "Ada, Pak. TV, magicom, kulkas, udah itu aja." "Baik, di kamar Riana dan gudang sangat berantakan dan tidak ditemukan alat elektronik yang seperti Anda sebutkan. Kami menyimpulkan untuk sementara kemungkinan besar di rumah ini telah terjadi perampokan. Dan untuk jenazah Ibu Erna, bolehkah kami lakukan otopsi?" "Makan, Di." Aku menggeleng lesu, membanting punggung di sandaran sofa tua ruang tamu. "Enggak, Pak. Dia gak mau makan." "Dimakan, nanti kalau sakit gimana?" Aku membuang napas kasar. Bagaimana bisa kerongkongan ini menelan makanan, sedangkan pikiran terus terbayang-bayang jasad ibu yang mengerikan. Bukan hanya jasad ibu, tapi rasa sedih yang luar biasa juga ikut andil dalam hilangnya selera makan. Terpukul, itu pasti. Kepulangan dadakan yang kumaksudkan sebagai kejutan, justru akulah yang terkejut. Ya Allah, kenapa takdirmu untuk ibu hamba begitu buruk? Tidak bisakah engkau mengambil nyawa beliau baik-baik? "Ya sudah, piringnya Bapak taruh sini, nanti dimakan ya. Bapak mau ke makam, ikut gali kubur." Bapak mengusap pucuk kepalaku yang terbungkus jilbab hitam, membuat beberapa bulir air mengalir dari pelupuk mata. "Mak Ijah," seru Bapak memanggil tetangga dekatku. "Mak, tolong temani dia. Dia kalau lagi terpukul jadi suka melamun. Mak tahu kan maksud saya?" "Alah, ya Mas, ya aku temani dia."
Jawab suara Mak Ija. Aku tak mengerti, di saat seperti ini, istri baru bapak sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Padahal hubungan kami baik-baik saja. Entahlah, datang alhamdulillah, kalau tidak ya terserah. Rumah sederhana ini tengah ramai warga desa yang sibuk membantuku mempersiapkan pemakaman ibu. Walaupun ramai, semua terasa kosong seolah aku sendiri di dunia ini. Mbak, yang tabah ya. Mak gak nyangka bakal ada kejadian ngeri kayak gini. Tapi memang udah hampir semingguan ibumu sama Mbak Riana gak kelihatan. Aku mengusap air mata brutal dengan telapak tangan. Cepat-cepat menegakkan punggung menghadap Mak Ija yang duduk tepat di sampingku. Terakhir Mak lihat ibu lagi ngapain? Sekarang hari apa tuh Mbak? Senin Mak. Jawabku singkat dengan jantung yang berdebar. Kalau nggak salah, emak terakhir lihat ibumu itu hari Minggu. Iya Minggu, tapi bukan minggu yang kemarin loh Mbak. Minggu yang kemarinnya lagi, ibumu lagi di teras ngobrol sama istri baru bapakmu kalau nggak salah Mbak. Orang emak hafal banget suaranya. Mereka ngobrolin apa Mak? Tanyaku memotong. Wah, kalau itu emak nggak tahu. Emak cuma lewat kok. Tapi yang emak dengar sekilas bahas sertifikat gitu Mbak. Istri barunya bapakmu sampai teriak-teriak sama nunjuk-nunjuk mukanya ibumu. Lalu emak langsung kabur Mbak. Gak mau dikira ikut campur urusan orang lain. Sertifikat? Aku gegas bangkit dari duduk karena teringat akan sesuatu. Saat kaki ini hampir melangkah, aku kembali menoleh sebentar ke Mak Ija. Riana gak di teras juga Mak pas itu. Mak Ija menggeleng cepat. Gak ada Mbak. Kalau Bapak? Mak Ija mengerutkan keningnya khas orang yang berusaha mengingat sesuatu. Gak ada Mbak. Di halaman juga cuma ada sepeda mini. Kalau sama bapakmu kan biasanya pakai sepeda motor ta. Aku balas dengan senyum dan anggukan kecil. Lalu berlari ke arah kamar Riana. Pintu kamarku buka dan kukunci dari dalam. Bersandar di pintu, aku memandang sayu kamar ini. Riana, kasih kakak petunjuk ya, demi ibu kita, atau mungkin demi kamu juga. Sekarang pukul 5 sore, sudah 3 jam sejak jasad ibu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, tapi belum juga kembali. Ya Allah, pahit sekali pilih yang kau berikan untuk hamba. Aku kini duduk di kursi pelayat di halaman rumah, menanti kepulangan ibu di bawah atap terpal biru, di bawah langit yang mulai semburat jingga. Lagi, semua terasa kosong. Umurku 35 tahun dan belum menikah. Sedangkan Riana berusia 30 tahun dan sama sepertiku. Bukan tak ada jodoh, tapi kami enggan menikah dulu sebelum selesai berbakti pada ibu. Dulu ibu menikah di usia 30 tahun dan bapak 20 tahun. Usia yang terpaut cukup jauh bukan? Apalagi bapak yang lebih muda. Jadi wajar jika kemudian hari terjadilah sebuah perceraian. Sebentar lagi ambulans datang. Bapak udah dikabarin, tanyaku dengan suara serak sebab terus-menerus menangis. Iya, Pak, Riana beneran ke rumah Bapak 3 hari yang lalu. Aku mendongak menatap wajah Bapak lekat-lekat. Kenapa, Di? Iya,
Seperti yang Bapak bilang di telepon, Riana datang ketakutan, terus ngunci diri di kamar mandi berjam-jam. Tahu-tahu Riana udah gak ada. Gak tahu ini HP-nya ditinggal apa ketinggalan. Awalnya Bapak mau ke rumah ini buat balikin HP-nya, tapi gak dibolehin sama istri Bapak. Katanya kalau Riana butuh pasti bakal diambil sendiri. Makanya waktu kamu telepon tadi, Bapak langsung tanya apa mau transfer. Oh, jawabku singkat membulatkan bibir. Istri baru Bapak kenapa gak kesini? Katanya lagi gak enak badan di. Ya sudah, tolong dimaklumin ya. Aku mengangguk tak lazim. Pak, boleh dia yang pegang HP Riana? Tanpa menjawab dengan suara, Bapak mengambil sebuah ponsel dari dalam saku bajunya. Ponsel yang kukenal betul sebagai ponsel Riana. Dengan bahasa isyarat, Bapak pamit lalu melangkah menjauh. Aku memandang tajam punggung Bapak yang sudah berusia 60 tahun, tapi badannya masih terlihat bugar. Setelah memastikan Bapak jauh, aku bangkit lalu berlari ke kamar mandi, mengunci pintunya rapat-rapat. Dengan tangan gemeteran, aku membuka secarik kertas bertuliskan sampah galeri. Tulisan tangan Riana yang bisa kusimpulkan ditulis terburu-buru. Tadi aku menemukannya terbalik di atas buku-buku di kamar Riana. Gemetaran pula, aku menyalakan ponsel, menyentuh ikon galeri dan mencari ikon sampah. Benar saja, ada satu video bertuliskan 23 hari, yang berarti sudah dihapus 7 hari yang lalu. Sebelum menyentuh video itu, aku menarik sebuah gelang emas dari dalam saku gamis. Kutatap fokus dengan dada penuh sesak. Gelang yang juga ketemukan di kamar Riana, namun bukan milik Riana, karena aku hafal sekali gelang ini milik siapa. Ya Allah ya Robbi, kuatkanlah mata hamba, kuatkanlah hati hamba. Bismillah. Kusentuh ikon play video dengan pacu jantung yang tidak bisa dikondisikan. Suara sirine ambulan berhasil menyadarkanku dari lamunan penuh amarah dan dendam. Dada ini seakan tidak ada lagi rongga, penuh, otak bergemuruh. Ku tekan erat ponsel di genggaman, tak ingin lagi melihat video yang berdurasi 15 menit itu. Tidak, aku bahkan hanya menonton di 5 menit pertama. Selebihnya hanya mendengarkan suaranya. Sungguh aku tidak kuat, keji, tidak berperasaan. Tenang, dia tenang. Kuhela napas berulang kali, mencoba untuk menenangkan diri, atau lebih tepatnya menahan amarah. Aku tahu, ya, aku sudah tahu. Namun aku akan tetap diam dan menyerahkan semuanya pada kepolisian. Dari mana toh Mbak? Mak cariin loh dari tadi. Aku tersenyum hambar seraya menggeleng pelan, menarik kursi lalu duduk. Kapan emak terakhir kali lihat Riana? Mbak Riana, bentar, kalau gak salah 3 hari kemarin Mbak. Mbak Riana lewat depan rumah emak pas emak lagi nyapu. Tapi anehnya Mbak Riana gak nyapa emak sama sekali. Sekali lagi aku jawab dengan senyum. Senyum yang entah seperti apa di mata orang lain. Aku memandang tajam ke depan, menautkan gigi-gigi hingga saling adu kekuatan. Mbak udah sholatin jenazah ibu Aku mengangguk kecil, malas sekali untuk membuka mulut. Sekarang jam 7:30 malam, tinggal menunggu pemberangkatan jenazah ibu. Sengaja dipercepat mengingat kondisi ibu yang sudah
tidak sanggup aku mengatakannya. Mata ini membulat kala melihat seorang polisi yang dari tadi ku cari. Gegas aku berlari mendekatinya. Langsung ku gandeng menuju tempat yang agak sepi. "Ada apa?" tanya polisi itu tegas. Aku mengeluarkan satu kantong kresek kecil dari saku gamis. "Saya ingin menyerahkan beberapa bukti, Pak. Kertas petunjuk, HP Riana berisikan sepotong bukti, dan sebuah gelang emas milik istri baru bapak saya." Polisi itu menatapku sebentar sebelum mengambil kantong kresek yang kusodorkan. "Dari mana Anda mendapatkannya?" "Tolong selidiki saja, Pak. Saya sangat ingin tahu di mana keberadaan adik saya, Riana." Setelahnya, aku cepat-cepat sedikit mengangkat gamis, berlari untuk kembali sebab upacara pemberangkatan sudah dimulai. Berdiri takzim, mendengarkan dan mengaminkan semua dosa diiringi jatuhnya air mata. "Ibu, dia pulang untuk berjumpa, bukan untuk berpisah. Bahkan bukan untuk melihat penderitaanmu, Ibu. Tapi terima kasih atas semua kasih sayangmu, Ibu. Terima kasih atas segalanya. Dia tahu perjuangan dia untukmu selama ini belum ada apa-apanya dibanding semua perjuanganmu. Benar kan, Bu? Dia sayang Ibu." Di belakang kereta Jawa, aku berjalan walau tubuh rasanya lemah tak berdaya. Demi Ibu, aku harus mengantarkan beliau hingga peristirahatan terakhirnya. Di bawah temaramnya lampu pedesaan, di bawah naungan rembulan dan bintang-bintang, kami terus melangkah. Ditemani suara serangga malam, gonggongan anjing di kejauhan, dan ditemani suara burung hantu yang membuat suasana semakin mencekam. "Tadi ngomong apa sama polisi, Di? Kok kayaknya serius banget?" Aku menoleh bapak yang entah kapan berdiri di sampingku. "Emang kenapa, Pak?" tanyaku balik. "Bapak cuma tanya ada perkembangan apa." "Gak ada, Pak. Dia cuma nanya biasa sama polisi tadi." Aku mempercepat langkah, berharap tidak ditanya-tanya lagi oleh bapak. "Sebentar, itu artinya bapak tadi mengamatiku." Sudahlah, aku sedang gak mau memikirkan hal itu. Sampai di depan pemakaman, tiba-tiba muncul petir yang begitu terang. Lalu beberapa detik kemudian, suara keras guntur menggema. Tidak, aku tidak bisa menceritakan bagaimana proses ibuku dimakamkan, sedangkan aku sendiri memilih untuk menutup mata dengan ujung hijab. Takut tidak bisa menahan emosi. Dan sekarang aku bersimpuh di dekat gundukan tanah yang masih basah, rumah terakhir beliau. "Bu, dia janji dia bakal cari keadilan untuk Ibu." Tetesan air mata jatuh bersamaan dengan air hujan yang tiba-tiba turun. "Apa kamu juga merasakan kesedihan ini, wahai hujan?" "Di, ayo pulang, hujan." Semalam suntuk, aku tidak bisa tidur. Aku memaksa bapak untuk menemaniku di rumah ini malam ini, sengaja dan bukan tanpa alasan. Sekarang pukul 7 pagi, beberapa warga datang untuk membantu membereskan sisa acara pemakaman semalam. Ramai tapi terasa sepi. Aku memutuskan untuk mengambil sapu lidi, melangkah gontai menuju belakang rumah yang begitu kotor penuh dedaunan. Padahal dulu belakang rumah selalu bersih. "Permisi." Aku menoleh ke belakang.
Iya, Pak Polisi. Saat kami geledah rumah Bapak Anda tadi malam, kami menemukan Ibu Gayatri berada di dalam gudang, gantung diri. Dan setelah kami turunkan, Ibu Gayatri sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dek, gantung diri, istri baru Bapak sudah meninggal dunia. Lalu, di mana keberadaan Bapak Anda sekarang? Aku menggelengkan kepala kecil seraya mengedip-ngedipkan mata untuk memfokuskan diri. Tadi ada di ruang tamu, Pak. Baik, saya permisi. Sungguh, aku tak peduli lagi. Aku memilih untuk berbalik badan dan tetap menggerakkan sapu lidi ke kanan lalu ke kiri dengan mata yang lebih sering melamun. Hingga tanpa terasa sudah hampir selesai. Namun aku merasa ada yang aneh ketika kaki ini menginjak tanah yang gembur seperti habis digali lalu dikubur kembali. Padahal tanah lainnya padat tadi. Aku mundur selangkah, jongkok perlahan, mengamati tanah yang menurutku tidak biasa. Ya Allah, aku memekik dan sontak menutup mulut dengan telapak tangan. Jantung seolah ingin lepas dari tempatnya, berdetak kencang, gemetar. Tubuh ini gemetar hebat. Dengan napas terengah-engah dan beberapa kali menelan saliva, mata ini terus membulat, menatap tajam pada 3 ruas jari yang menyembul di antara tanah gembur itu. Gemetar penuh ketakutan. Aku merangkak, mengais tanah di sekitar jari yang sudah menghitam itu. Cakaran demi cakaran semakin memperlihatkan telapak tangan pemilik 3 ruas jari. Tanpa komando, bibir ini membuat segaris senyum bersamaan dengan hati yang terasa ditusuk sebilah pedang. Sakit, senyum pahit, cincin emas yang melingkar di jari manis itu. Riana, ya Allah, kenapa Riana juga Engkau ambil? Kenapa Engkau tidak membiarkan dia hidup? Kenapa? Jari-jariku terus mencakar tanah, berharap secepatnya bisa tahu apakah benar wajah di bawah gundukan ini adalah wajah Riana. Menangis, tentu aku tidak bisa menahan air mata hingga sesenggukan. Sesekali memanggil nama Riana lirih di sela isak tangis. Tolong! Teriakku keras sekuat tenaga hingga serak. Ada apa, Di? Suara Bapak yang pertama kali ku dengar mendekat. Aku merangkak mundur dengan sendu menunjukkan telapak tangan yang Astagfirullah, seru Bapak terdengar terkejut. Ada apa ini? Tidak butuh waktu lama, tanah gembur itu digali dengan hati-hati oleh beberapa warga di bawah komando polisi. Aku menunggu, duduk bersila di tanah dengan air mata yang terus mengalir walau tanpa suara. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Benar Riana dia, Riana. Sekali lagi sudut bibir terangkat ke atas beberapa detik, lalu tanpa bisa kutahan, kedua sudut beralih melengkung ke bawah. Berat, semua berat. Rasanya bahuku sudah tidak sanggup lagi. Riana satu-satunya orang yang kuharapkan bisa jadi saksi kunci kematian ibu, ternyata sudah tanpa nyawa. Riana, siapa yang mencabut paksa nyawamu? Bisakah kamu memberikan kakak petunjuk? Riana, adik kakak yang tersayang. Di pandangan yang penuh linangan air mata, mata ini melihat sesuatu di atas galian tanah, tepat di depanku. Perlahan aku memajukan tangan kanan, pura-pura mengambil segenggam tanah.
Ketika tangan sudah kutarik kembali, aku menunduk. Jari-jariku bergerak bergantian, membuang tanah-tanah yang membungkus sesuatu, hingga benar-benar tinggal benda itu saja. Kepalaku semakin pening, dada penuh sesak, pacu jantung lebih tak karuan. Napasku memburu, tidak dapat lagi menahan amarah. Aku menarik napas panjang, kuhembuskan perlahan, memejamkan mata untuk mengeluarkan semua airnya. Aku menegakkan punggung, mengangkat pandangan secepat dan setajam mungkin. "Tangkap bapak saya, Pak Polisi!" Dalam pandangan mata ini, mereka menghentikan aktivitasnya dan beralih menatapku. "Dia, kenapa kamu nyuruh polisi buat nangkap bapak?" Suara bapak sedikit terbata-bata, namun dengan nada yang begitu natural. "Di, bapak pamit pulang dulu ya. Kata Pak Polisi tadi, istri bapak gantung diri. Bapak harus pulang. Bapak kehilangan istri dia. Ibu tirimu meninggal." "Tangkap dia, Pak Polisi. Pak Polisi dengar saya kan?" teriakku tanpa peduli semua perkataan bapak. Lebih dari 4 polisi, mengapa mereka tidak gerak cepat? Menjengkelkan. "Dia, kenapa kamu mau bapak ditangkap? Apa salah bapak?" Bapak berjalan mendekatiku dengan ekspresi sedih, entah sedih betulan atau sedih buatan. Perlahan tapi pasti, aku mengangkat tangan kanan, memperlihatkan satu benda yang kujepit dengan ibu jari dan jari telunjuk. "Bapak lihat baik-baik, cincin aki ini punya siapa? Siapa?" Aku menatap wajah bapak tajam, wajah yang seketika berubah bias dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. "Jawab, Pak, kenapa diam? Takut ya? Bukannya bapak bilang cincin ini hilang seminggu yang lalu? Kenapa ada di sini? Dan anehnya, baju ibu juga Riana sama persis dengan baju yang mereka pakai saat video call sama dia seminggu yang lalu. Tangkap dululah, wahai polisi yang terhormat." "Bapak mana tahu Riana?" bentak bapak menggelegar. "Lepaskan saya nggak bersalah. Ini semua salah paham Pak Polisi. Siapa tahu cincin itu sengaja dicuri orang untuk memfitnah saya. Pak, lepaskan saya." Bapak terus meronta-ronta, mencoba untuk melepaskan diri dari 2 polisi yang mengunci pergerakannya. "Dia, ini fitnah dia. Bapak gak mungkin bunuh anak kandung bapak sendiri." "Bapak pikir dia bodoh?" seruku lantang dengan suara serak, dengan napas yang memburu. "Bapak bilang Riana datang ke rumah bapak 3 hari yang lalu kan? Tapi dia bisa membedakan mana mayat 3 hari dengan mayat yang sudah 1 minggu. Dari sudut mata, aku bisa melihat Mak Ijah mundur selangkah demi selangkah. Tidak semudah itu. "Bantu tangkap Mak Ijah." Beberapa warga sigap menangkap Mak Ijah. Aku tahu dari ekspresinya, Mak Ijah sangat ketakutan. Bibir ini membentuk senyum miring dengan sorot mata tajam. Telapak kaki kumajukan bergantian secara perlahan mendekati Mak Ijah yang terus ketakutan. "Mak, dari awal dia udah curiga. Riana bilang emak tiap hari main ke rumah ini loh. Tiap hari. Masa iya 1 minggu ibu sama Riana gak kelihatan, emak gak ngerasa ada yang aneh terus lapor ketua RT, kecuali emang ada sesuatunya." Kini aku tepat berada di depan Mak Ijah. Sorot tajam tak kuhilangkan. Kedua telapak tanganku majukan, menangkup erat pipi keriput Mak Ijah. Aku semakin mendekatkan wajah, berharap Mak Ijah bisa merasakan hembusan kasar napas ini. Sama satu lagi,
Emak juga bilang kalau Riana lewat depan rumah emak 3 hari yang lalu kan. Cih, bohong. Emak dapat apa dari bapak? Hah? Bapak gak bunuh ibumu dia. Bapak gak ngelakuin itu. Aku menoleh cepat hingga tulang leher bergemetar. Iya, dia tahu yang bunuh ibu istri baru bapak kan. Dia cekik ibu sampai meninggal kan. Tapi kenapa jasad ibu jadi mengerikan seperti itu? Bapak hutang penjelasan banyak sama dia. Dia udah lihat video yang udah bapak hapus di HP Riana. Tapi sayangnya bapak lupa satu hal. Kudet, buta gadget, cuma tahu hapus. Ah iya, suara bapak di menit terakhir video itu bukannya juga teriak mau bunuh Riana. Sudah 1 minggu, iya sudah 1 minggu aku mengurung diri di dalam rumah sederhana ini. Sholat, mengaji, lalu menangis. Sisanya hanya biasa. Melirik jam dinding, pukul 2 siang aku menyandarkan punggung ke sandaran sofa, memandang sayu pada cangkir berisikan kopi hitam dengan asap tipis yang masih mengepul. Kopi yang kubuat 5 menit lalu. Sofa tua ini, sofa yang menjadi tempat favoritku ibu dan Riana saat berkumpul dalam luka dan tawa. Ah, kenapa air mata ini menetes lagi? Tidak bisa kuhabiskan. Aku menoleh sebentar ke kanan, mengambil secari kertas yang sudah puluhan kali kubaca, hingga bagian bawahnya basah terkena tetesan air mata. Sekali lagi mata ini tertuju pada huruf pertama dan selanjutnya dengan dada yang terus penuh. Bapak mau minta maaf, Bapak mau jelasin semua. Terserah mau percaya atau tidak. Ini kejadian yang sebenarnya. Siang minggu itu, Gayatri terus merengek meminta untuk menggadaikan tanah dan rumah yang sekarang kamu tempati buat bayar hutang. Gayatri tidak percaya kalau tanah itu milik ibumu dan tetap kekeh mengira bapak bohong. Sorenya Gayatri gak ada di rumah. Sepeda mini juga gak ada. Bapak curiga Gayatri ke rumah ibumu, terus bapak inisiatif menyusul. Benar, saat bapak sampai ada keributan teriak-teriak sertifikat. Ternyata di kamar ibumu sudah tergeletak di lantai dengan Gayatri di atas dada ibumu mencekik erat lehernya. Tapi fokus bapak di Riana yang terus menarik rambut Gayatri dengan HP di tangannya. Bapak tarik Riana sekuat tenaga, merampas HP-nya. Lalu bapak menunduk, melihat mata ibumu sudah terpejam lunglai. Riana terus berontak sampai lepas dari cengkraman bapak. Bapak nyuruh Gayatri buat ngejar ke kamarnya. Terus bapak hapus videonya. Bapak nyusul karena Gayatri kewalahan. Tengkuk Riana bapak pukul sampai jatuh pingsan. Iya, bapak cekik saja sekalian biar diam. Bapak panik, Gayatri juga panik. Bahkan Gayatri terus-terusan meracau mau menyerahkan diri ke polisi. Bapak ancam Gayatri untuk diam, lalu bapak bonceng pulang. Bapak sekap di gudang rumah bapak. Bapak balik lagi ke rumah ibumu. Ada Mak Ijah yang pingsan di kamar ibumu. Sekalian saja bapak minta tolong buat keadaan seolah-olah terjadi perampokan. Tentu saja bapak ancam. Yang mindah ke lemari sama nebas leher ibumu itu bapak. Tapi kan kondisi ibumu sudah tanpa nyawa. Yang ngubur Riana, bapak dibantu Mak Ijah. Mak Ijah juga bantu bapak buat buang semua elektronik ke sungai belakang rumah sana. Eman sebenarnya, tapi kan demi keamanan bapak. Riana anak kandung bapak, jadi bapak kuburkan walau tidak layak.
Tulisan itu berakhir membuat kebencianku pada Bapak semakin terukir. Sungguh, aku masih terbayang-bayang suara keributan mengerikan di video 15 menit itu. Rintihan ibu, teriakan lantang ibu tiri, jeritan sendu Riana, dan bentak keras Bapak. Sakit, ya Allah, sakit. Kini aku tak tahan lagi, tak mau baca kertas ini lagi, seraya menahan isak tangis. Kertas itu kusobek-sobek hingga menjadi potongan-potongan kecil. Kutebar begitu saja di meja sofa. Ibu Riana, dia sendiri, dia sakit sendiri. Lirihku berharap mereka bisa dengar dari atas sana. Mata ini beralih menoleh ke kiri, menatap tajam sebuah koran dengan berita utama berjudul "Kasus pembunuhan dengan korban ibu dan anak di Desa Gajah". Walau enggan, tangan ini tetap saja mengambil koran itu yang sudah kusimpan sejak kemarin. Saya hanya bunuh anak kandung saya. Saya memang menyekap istri saya dan menyediakan tali untuk nanti kalau dia putus asa. Yang penting kan saya tidak membunuhnya. Pas saya kabari dia pulang dan nemu semuanya. Istri saya masih duduk ketakutan di lantai. Saya juga seharian semalaman berada di rumah anak saya kok. Pengakuan TN 60 tahun dan I 50 tahun. Mereka sudah sangat berhati-hati dalam membuat kejadian perampokan palsu, termasuk menutup kuburan korban berinisial R dengan dedaunan, lalu meninggalkan rumah korban begitu saja. Baru seminggu kemudian, anak sulung korban E 70 tahun pulang dari perantauan dan menemukan kondisi tersebut lalu mengabari TN. Bahkan yang melapor ke polisi adalah TN. Saya santai lah, yakin gak bakal dicurigai. Ya acting aja, siapa tahu nanti kebagian transferan dari anak saya dia dan jatah harta Erna buat bayar utang sama senang-senang. Nikah sama Gayatri gak ada anak, jawab TN dengan santainya saat ditanyai wartawan. Saat ini TN dan I tengah menjalani proses di pengadilan. Kapolrestabes Titian Kombes Pol Arjun mengatakan tersangka TN kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan I tidak akan menjalani hukuman berat karena berada di bawah ancaman. Menyesal pasti, gini loh, sesal saya kenapa anak saya malah pulang dari merantau, kan saya jadi gagal senang-senang, imbuh tersangka. Lagi, mata dan otak ini tak sanggup lagi membaca lanjutan isi berita itu. Koran kulempar jauh. Bapak, dia gak akan maafin Bapak dan istri baru Bapak. Kalian biadab, hukum langit menanti kalian. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di sini, mencari pekerjaan seadanya. Toh hanya untuk diri sendiri. Sudah sebulan lebih, Bapak sudah dijatuhi hukuman seumur hidup karena tidak ditemukan gangguan kejiwaan. Sedangkan Maijah 9 bulan. Untuk Maijah, aku memaafkannya karena sebenarnya dia baik sekali pada kami. Mungkin hanya karena ancaman Bapak, Maijah mau membantu dan diam berpura-pura. Pahit sekali. Dulu sama sekali tidak pernah terlintas di pikiran aku bisa berada dalam posisi ini. Tapi aku yakin, aku kuat, aku bisa. Tugasku kini mendoakan ibu dan Riana mendapatkan kebahagiaan di alam kubur hingga yaumul kiamah nanti. Amin. Selesai. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.